Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Syaulillahi lana wa lahumul Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa jamil malaikatil muqarrabin sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sayyidina Abu Bakar Al-Khattab radhiyallahu anhu sayyidina Utsman bin Affan sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa khususan ila sallallahu awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa usulihi wa furu'ihi bi syaulillahi lana wa lahumul Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa khususan ila Babil Sunan Wali Songo Sunan Rasul Jawa Syarif Pangeran Domba Jenis Yeroti Yasin dan Buben Yasin Jawar Syekh Muhammad Yahya Semimi Syekh Abi Akbar Syekh Jamal dan Bayi Jamal dan Tusal Busiri Khodi Haji Syekh Subhan dan Syekh Sabi Pariya wa khususan la sayyidul ya Allah wa masyaallah syekh masyaallah masyaallah bayi dan bayi maafur ya Allah wa khususan ila Syekh Usman bin Hasan Ahmad Asy'ari khabar wallahu taala walibatan al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa khususan ila hajatina ya Allah yassir lana umurana wa hassin maqasidana ya Allah anta maqsudi wa rahmatina Muhammad wa marifatana ya Allah al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad Yukta den tekaaken sapa pira julin wong lanang yaumal kiamati ing dalem dina kiamat ilal mizani maring timbangan fayukhraju moko den tokaken lahu keduwe rajul apa tis'atun wa tis'una apa tis'atun songo wa tis'una lan 90 apane jalan buku catetane amal wa kullu sijilin lan utawi saben-saben buku catatan amal minha saking tis'atun wa tis'una iku mudul basari sak dawane peninggal wa fiha lan iku tetep lan iku tetep tis'atun wa tis'una khotoyahu utawi pira-pira kesalahane rajul wa dunubuhu lan pira-pira dosane rajul fatudau mongko den salap apa tis'atun wa tis'una fi kaffatil mizani ing dalem jangkone timbangan
Summa yukhraju nuli kari-kari den tokaken apa kirtosun kertas mislan namlati halimadani semut. Fihi iku tetep ing dalem kirtosun syahadatu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, utawi persaksen alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fayudau mongko den salap apa al-qirtasu fi kaffil kaffati ing dalem cangkone al-ukhra kang weneh. Fayurajjiu mongko ngunjuni apa kirtas ala khotoyahu ing atase pira-pira kesalahane rajul. Wayunjihi mongko nyelametaken ing rajul sapa Allahu Gusti Allah taala kalimah luhur sapa Allah. Bitauhidihi sebab nyuwejakaken Allah minan nari saking neraka wa yudkhiluhu lan manjingaken sapa Allah ing rajul al jannata ing swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Kanjeng Nabi Muhammad pernah ngendikan bahwa ada orang laki-laki, ada seseorang yang dihadapkan ke pengadilan Allah, dihadapkan ke mizan, tempat pertimbangan amal besok di hari kiamat. Terus kemudian dikeluarkanlah 99 catatan, buku catatan dari yang orang ini miliki. Nah, dari 99 catatan buku catatan yang ia miliki, itu tidak ada satupun kebaikan yang pernah ia lakukan. Yang ada di situ adalah kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan di dunia, dosa-dosa yang pernah ia lakukan di dunia, semuanya terekam, semuanya tercatat. Nah, terus kemudian setelah buku catatan ini mau diletakkan di satu sisi dari timbangan itu, terus kemudian Allah memerintahkan coba cari lagi, barangkali ada kebaikan yang pernah ia lakukan. Akhirnya para malaikat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya dicari. Ternyata di situ ada satu kertas yang di dalamnya berisi syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Diambillah itu. Ya Allah Gusti, ternyata ada satu dari sekian buku catatan amal, ada satu catatan, yaitu mentauhidkan Engkau ya Allah. Ya wis diambil. Jadi semua kesalahan, semua dosa tadi diletakkan di satu sisi timbangan. Lah di satu sisi itu satu kebaikan, satu kebaikan yang berupa kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu diletakkan di sisi timbangan yang lain. Tapi dengan izin Allah, ternyata satu kebaikan yang pernah ia lakukan, yaitu membaca persyahadatan la asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ternyata ini lebih berat. Setelah ditimbang, ternyata ini lebih berat daripada semua dosa yang pernah orang ini lakukan. Padahal semasa hidupnya dia, kalau menurut buku catatan, sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan. Yang ada di dalamnya itu hanya khotoyahu wa dzunubahu, kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan di dunia dan dosa-dosa yang juga ia pernah lakukan di dunia. Nah, tapi dengan izin Allah,
dengan hanya menaruh kalimat tauhid di satu sisi timbangan, ternyata ini lebih berat. Nah, otomatis dengan ini lebih berat berarti semua kesalahan, semua dosa yang pernah ia lakukan selama dia hidup di dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seumur diampuni, dengan dia itu diampuni, artinya yang tadinya dia mau dimasukkan ke nerakanya Allah, dengan adanya kalimat tauhid yang pernah ia lakukan sekali seumur hidup itu, ia menjadi berubah, yaitu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini istimewanya kalimat tauhid, la ilaha illallah wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini Qala al-faqih Abul Laits man Fa'mal mongko nglakonono sapa sira. Fa'mal mongko nglakonono sapa sira bima kelawan barang kororna kang netepaken sapa kita. Laka marang sira ya sufihe wong kang ahli tasawuf. Kila dan ucapaken apa sab'atu asya'a utawi petu pira-pira suwiji-wiji iku tunawiru madangi apa sab'atu asya al-qabra ing kuburan. Ada 7 perkara yang bisa menyebabkan padangi kubur. Nah, selalu yang kita inginkan, yang biasanya kita doakan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, basa Jawane kan jembar kubure, padang kubure. Nah, ini mengisyaratkan bahwa orang yang meninggal itu mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Nah, ini ada 7 perkara yang bisa menerangi seseorang di dalam alam kubur. Wa kullu wahidin dan utawi saben-saben siji iku sabitun kang tetep bi kitabillahi ta'ala kelawan kitab Allah ta'ala. Awwaluha utawi kawitane sab'ata asya. Awwaluha utawi kawitane sab'atu asya iku al-ikhlasu ikhlas fil ibadati ing dalem ibadah. Liqaulihi ta'ala krana dawe Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budu lillahi illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Liqaulihi ta'ala krana dawe Allah ta'ala kalimah luhur sapa Allah. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa nas illa liya'budu kejaba supaya padha nyembah, supaya padha ibadah sapa nas Allah ing Gusti Allah mukhlisina hale pira-pira wong kang padha ikhlas kabeh. Lahu keduwe Allah ad-din ing agama utawa ing ibadah. Nah, pertama dari 7 yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan kenikmatan padangi kubur. Yang pertama adalah ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah. Artinya ikhlas dalam beribadah yaitu apapun bentuk ibadah yang dilakukan selalu diniati lillahi ta'ala. Nah, sekarang kalau seumpama ada pertanyaan, Pak,
Lah, berarti timbangannya gak ikhlas lebih baik ndak usah ibadah, Pak. Ya kan? Lebih baik ndak usah ibadah. Kayak apa Pak salat jamaah? Nah, daripada gak ikhlas terus mari ngono boleh ganjaran, ya tuasai lebih baik ndak salat. Nah, pernyataan-pernyataan yang seperti itu adalah termasuk di antara pengeridune setan. Napa pengeridune setan itu? Termasuk bujuk rayu setan yang langsung ditancapkan di dalam hati kita. Ya. Di dalam pernah Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu mengatakan bahwa boleh seseorang beribadah dikarenakan riya, itu boleh. Karena apa? Contoh sholat jamaah krono cek dilem koncone, sholat jamaah supaya cek dilem tanggane, boleh kata, boleh. Siapa yang tidak boleh? Boleh, silakan, tidak apa-apa, berangkat aja terus. Masih untuk hati sama kepingin cek dilem koncone, berangkat, cek dilem tonggone, berangkat. Yang penting berangkat. Ya, ojo sampai terus kemudian gak berangkat. Bah iku mang niate opo wae, masih niat nang musala menyang masjid ben oleh panganan saumpama kebetulan di musal di masjid pas waktu itu ada makanan, berangkat saja tidak apa-apa. Nah niate ben aku oleh panganan, ben aku oleh jajan, ben aku oleh berangkat saja tidak apa-apa. Itu menurut Imam Ghazali. Sebab apa? Sebab yang namanya ikhlas itu proses. Tidak mungkin siapapun orangnya, ya kan? Siapapun orangnya ketika ibadah terus kemudian langsung ikhlas lillahi ta'ala itu ya saya kira kemungkinan kecil lah. Ya kemungkinan kecil. Nah ikhlas itu bisa didapat ya karena proses yang panjang. Ya. Karena proses yang panjang. Nah, makanya terus kemudian Imam Ghazali berpendapat tidak apa-apa ya, sampean berpuasa karena dipuji orang, sampean amal krono dipuji orang, ya kan kepengin dilem wong, sampean sholat jamaah kepengin dilem wong, tidak apa-apa, berangkat saja, lakoni aja. Suatu ketika insya Allah pasti akan muncul yang namanya ikhlas. Beda kalau seumpama wis daripada gak ikhlas gak oleh ganjaran, lebih baik gak usah berangkat. Itu salah. Itu jenenge setan, itu jenenge. Ya, daripada amal ya, nyumbang musola, kebetulan pada waktu itu ada pembangunan, nyumbang masjid, kebetulan pada waktu ada pembangunan, nyumbang pondok pesantren TPQ pada waktu ada pembangunan, terus kemudian dia berpendapat wis daripada aku nyumbang terus kemudian tidak ada keikhlasan, keterpaksaan, ya, terus kemudian kepengin dilem tonggo konco dan ternyata tuasai, ya, gak usah nyumbang wis, tidak boleh. Itu salah. Tetap dilakoni aja. Mumbang musola masuk kepengin dilem disumbang aja. Nah, suatu ketika insya Allah pasti ikhlas lillahi ta'ala itu akan muncul. Nah kalau seumpama ikhlas ibadah itu muncul, ini adalah diantara sebab seseorang mendapatkan jembare kubur, kenikmatan di alam kubur. Jadi itu ikhlas dalam ibadah, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nomor loro wasani utawi kang kaping pindho. Wasani utawi kang kaping pindho iku birrul walidaini. Ngapiki utawa bagusi wong tuwa loro. Liqaulihi ta'ala krana dawuh Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budu padha ibadah sapa sira kabeh, padha nyembah sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wala tusyriku lan padha nyekutokaken sapa sira kabeh bihi kelawan Allah.
utawa bihi ing Allah syai'an ing suwiji-wiji, wa bil walidaini lan kelawan wong tua loro ihsanan kelawan gawe bagus temenan. Niki yang kedua adalah birrul walidain. Nah niki penting. Karena apa? Ya karena sebab dua orang tua kita ada di dunia. Oleh karena itu sudah sewajarnya lah, sudah seharusnya lah kalau kita sebagai seorang anak itu tunduk dan patuh kepada perintah wong tua, selama perintah itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita tahu cerita tentang Alqamah, ya kan? Anak yang soleh, rajin ibadah, rajin puasa. Singkat cerita, karena dipanggil sama ibunya, ya kan? Padahal pas waktu dipanggil, Alqamah ini sedang sholat. Bukan pas waktu dipanggil terus kemudian pas santai-santai dolanan HP atau mungkin melakoni perkara gak penting, boten. Pada waktu dipanggil sama ibunya, Alqamah ini sedang sholat. Tetapi sholat sunnah, kalau nggak salah sholat duha pada waktu, karena pagi. Nah, sebenarnya dia juga sudah bimbang. Iki jawab panggilan ibu, opo nerusno sholat. Dipanggil sekali tidak nyaut, dipanggil 2 kali tidak nyaut. Dia sholat, Alqamah sholat. Dipanggil 3 kali tidak nyaut, akhirnya atine ibu eman loro. Ealana kowe tak lairno, tak rambut, atasane tak celuk ora semahur, tak celuk ora tandang. Nah, dari hal yang kecil itu terus kemudian terjadilah peristiwa sehingga Alqamah tidak bisa mati, sakit tapi tidak bisa mati, dan diketahui oleh Rasulullah dan hampir dibakar oleh para sahabat atas perintah Rasul karena pada waktu sakaratul mautnya Alqamah dia tidak bisa mati dan tidak bisa hidup. Nah, singkat cerita akhirnya nopo Kanjeng Nabi minta kepada ibunya agar memaafkan Alqamah. Setelah dimaafkan akhirnya Alqamah bisa meninggal dengan tenang. Nah dari ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah memang birrul walidain ini adalah hal wajib. Jadi tidak hanya mentaati perintah kedua orang tua, tetapi kita sebagai anak sebisa mungkin memuliakan orang tua. Okay? Memuliakan orang tua. Apa maneh zaman saiki, ya kan? Di zaman sekarang ini, zaman akhir seperti ini, banyak orang tua jarine wong Jawa nek wong tua sugih, ya kan? Nek wong tua sugih anak dadi rojo. Tapi kalau anak yang kaya, biasanya wong tua dadi babu. Ini di zaman sekarang. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini kualik jenenge. Nah, ketika orang tua kita ada, jadi orang sukses, orang tua kita pengusaha sukses seumpama, jadi orang yang kaya di kampung seumpama, apapun yang diinginkan anak terkabul. Kepengin sepeda motor anyar, ya kabul. Jeket ngomong, Pak, kepengin sepeda motor iko, tuku meneh langsung tuku langsung teko sepeda motor. Nah, mari ditukono sepeda motor, Pak, aku kepengin tuku mau duwe mobil seumpama. Langsung teko mobil, wong tuane sugih, ya kan? Apapun keinginan anak wujud tanpa kerja keras, hanya modal ngomong tok wujud apapun yang diinginkan. Nah, tapi sebaliknya
Ketika anak sukses, anak jadi orang yang pengusaha atau apapun usahanya, sing lanang nyambut gawe, sing wedok nyambut gawe, akhirnya apa? Wong tua kebagian mau wong putu, wong tua kebagian ngepel, wong tua kebagian ngelakoni pekerjaan rumah tangga. Nah ini di zaman sekarang banyak, ya. Hal yang seperti ini, kalau menurut kacamata agama ada sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Ya seharusnya kalau seumpama memang anak itu kaya, anak itu mapan, anak itu sukses, ya seneng nang wong tua. Nah, karena apa? Karena birrul walidain ini termasuk kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Ada istilah Jawa yang lain, nek awakmu kepengin rezekimu kaya rezekine raja, maka dadekno raja wong tuamu. Ojo diwalik dadekno buruh wong tuamu. Itu ndak boleh. Nah niki. Terus kemudian birrul walidain, ini adalah di antara sebab kita sebagai anak mendapatkan kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah. Ridhone wong tua niku penting. Apapun yang kita lakukan harus berbarengan karo ridhone wong tua. Ridhol walidain niki birrul walidain. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wasalisu utawi kang kaping 3, nomor 3 dari yang bisa yunawwirul kubra, yang bisa menyinari kubur, yaitu silaturrohimi, nepung sanak raket, menyambung silaturrohim. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi krono dawe Allah ta'ala halimulur sapa Allah, wa ati dzal qurba haqqahu, wa ati lan aweo sira nekani sira dzal qurba ing wong kang anduweni teparek haqqahu ing hae dawil qurba. Niki yang dimaksud dengan silaturahim, nyambung sanak rakyat niku pripun? Yang dimaksud dengan menyambung silaturahim di sini adalah kalau seumpama kita punya saudara, kita punya teman, kita punya tetangga, yang mana kita itu baik. Biasanya kalau riyoyo seumpama di konteks dalam konteks hari raya, kan biasanya kalau hari raya kita itu adat di Indonesia, budaya di Indonesia adalah budaya silaturahim. Meskipun silaturahim itu tidak harus di hari raya, kapanpun boleh dan baik. Ya, di sini. Jadi yang dimaksud dengan silaturahim di sini adalah kalau seumpama ada kita dengan si A, seumpama kita sudah baik, kita biasa dolen rono, si A yo biasa dolen ke kita, itu biasa. Tapi yang dimaksud silaturahim di sini, yang dimaksud menyambung silaturahim di sini adalah ketika kita punya teman, kita punya tetangga, ya kan, kita punya saudara, yang mana saudara kita, teman kita, tetangga kita itu sama sekali tidak pernah ke rumah kita. Nggak tahu karena mungkin benci kepada kita atau menganggap kita apalah itu. Tapi intinya si A itu tidak pernah main ke rumah kita. Riyoyo ya ora tau moro. Mas Riyoyo ora tau moro. Tapi kita bersedia dengan rela, dengan ikhlas tetap
bersilaturahim kepada dia. Ini yang dimaksud silaturahim. Gampangane ngomong, masih yo kanca sampean tonggo sampean iku ora tau ning omah sampean, masih yo riyo, tapi sampean ben taun mesti marani. Ya ini sing dimaksud nyambung silaturahim. Dari orang yang tidak pernah punya niatan untuk nyambung silaturahim. Nah, podo dolene ya itu biasa. Podo dolene, ya kan? Kita ke sana, dia ke sini, itu yang biasa. Yang luar biasa dan itu menjadi tuntunan anjuran dari Rasulullah adalah ketika orang lain tidak pernah menyambung silaturahim kepada kita, tapi kita menyambung silaturahim kepada dia. Ini adalah yang menyebabkan yunawwirul qabr. Dipadangilah, diterangilah nanti kubur kita. Itu nyambung silaturahim. Warrabi'u utawi kang kaping papat. Warrabi'u utawi kang kaping papat iku alla yudai'a. Yen to ora niat-niataken sapa wong umrohu ing umure wong. Fil maksiati ing dalem maksiat, ing dalem nglakoni maksiat. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi krana dawe Allah ta'ala kalimah luhur sapa Allah. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu lan padha wedi sapa sira kabeh yauman ing dalem siji dina. Turja'una kang padha den balekaken sapa sira kabeh fihi ing dalem yaum ila Allah marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah Allah yudayyi umrohu fil maksiyah. Nah ini adalah mengingatkan kepada kita semuanya, siapapun kita. Kalau kita sebentar saja mau berangan-angan, memikir dengan serius, kadang ya kita mau tidur atau mungkin waktu longgar sendirian, kita mau merenung sedikit saja. Saya sekarang sudah umur sekian, terus kemudian kira-kira apa ya sing tak lakoni? Wong umur iku yo rata-rata yo sakmene. Ya kan? Kalau kita mau berpikir serius akan kemana dan mau kemana hidup kita. Kemarin kayak masih anak-anak, sekarang tidak terasa umur kita sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5, atau mungkin bagi yang kepala 6, itu pun juga sudah harus siap-siap. Mau kemana kita? Ya, tentunya kita pun harus berpikir, oh iya biyen aku jek enom maca gadek kacamata yo enak, kabeh tulisan ketoke padang. Biyen aku jek enom tenaga jek kuat, ngangkat sembarang rasane enteng. Biyen jek enom ya kan mangan sembarang jika rasane enak sebab untune sik jangkep. Biyen jek enom rona-rono iso wejeng ya, karena fisik kita masih sempurna, rambut kita masih hitam, terus kemudian badan kita juga masih singset, disawang wong jek seneng. Sekarang ternyata tiba-tiba semuanya sudah berubah. Ya kan, semuanya sudah berubah. Ngangkat wis ora pati kuat, mangan ora pati tedas, ya. Melihat wis ora pati ketok, rambut yo ngono biyen saiki saking wane. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kemana kita? Apakah kita harus terus begini tanpa ada sesuatu yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hari esok? Apakah kita harus terus istiqomah melakukan menjalankan kemaksiatan? Tiap hari maksiat, tiap hari mendem, tiap hari zina,
tiap hari ngelanggar aturan Gusti Allah. Apakah ini yang tiap hari saya lakukan? Terus kemudian kalau seumpama saya besok meninggal, kira-kira opo yo sing. Nah ini kita harus merenung dalam terhadap ini, ya. Karena apa? Kira ya siapapun kita, kalau kita mau berpikir ya segitu, yang namanya umur ya segitu, ya. Kalaupun ada yang melewati kepala 7, itu pun jarang. Nah kalau seumpama sekarang kita sudah kepala 5, umur kita sudah kepala 5, berarti sudah dekat. Apalagi kalau sekarang umur kita sudah kepala 6. Kalau kita mengikuti barometer Rasulullah wafat umur 63. Nah kalau sekarang umur kita sudah melewati 63, berarti itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Coba kita merenungkan dengan dalam, apa mau kemana kita. Nah ini, kalau kita mau berpikir itu dengan jernih, kalau kita mau berpikir itu dengan mendalam, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Sebab dengan kita mau berpikir seperti itu, insya Allah kita akan terpacu untuk melakukan ibadah. Sebab sadar, ya, sadar terus kemudian semangat untuk melakukan ibadah. Sing asale ora tahu jamaah, dia sadar iya yo, aku saiki wis umur sakmene. Ya, terus apa maneh sing mbok tak karepno? Bojo yo wis duwe, donya yo wis duwe. Ya kan, omah ya wis duwe, kendaraan ya wis duwe. Ya kan, apa lagi yang saya inginkan? Ya kan, kalau seumpama sewaktu-waktu saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kemudian apa yang mau saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini berpikir mendalam, ya, berpikir mendalam. Bukan terus kemudian dengan kita umur tambah terus. Terus kemudian kita tidak ada peningkatan sama sekali. Itu namanya orang yang rugi. Ya, orang yang rugi. Karena apa? Karena di dalam hidup ini, kalau seumpama kita selalu menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan kita, ndak ono enteke. Ya kan, ndak ono habisi. Sebab sing jenenge nafsu niku gak ono batese. Duwe siji kepengin loro, duwe loro kepengin 5, duwe 5 kepengin 10, duwe 10 kepengin 100, duwe 100 kepengin 1000, ndak ono batese. Kalau tidak diri kita sendiri yang membatasi keinginan kita, ndak mungkin ada batasnya. Kecuali kalau seumpama seseorang itu sudah tertanam di dalam kubur, baru ya wis telat. Ya kan? Nek wis mati ya wis telat. Alhaqumut takadul hatta zurtumul maqabir. Nek wis dipendem ya wis telat. Niki. Makanya terus kemudian mumpung kita ini masih diberi Allah kesehatan, ya kan? Meskipun dengan keterbatasan, menurut kita ini, ya menurut kita keterbatasan bondone dunya saumpama, ya kan? Ini menurut versi kita. Tetapi kita harus tetap istiqomah. Kalau kita mau berpikir mendalam lagi, ya, meskipun kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang mempunyai ekonomi yang lemah, katakanlah seperti itu, ya kan, kita tetap harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Gusti Allah merarat saumpama, jangan sampai kita memunculkan pikiran, ya Allah, kula niki ibadah bendina nyambut gawe kula pempeng kok sampean panjenengan paringi melarat, napa panjenengan mboten sayang sakali kula? Mboten ngoten, iku pikiran keliru. Itu namanya bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Katakanlah sekarang seumpama kita ditakdir oleh Allah menjadi wong sing melarat, nyambut gaya angel, ya kan, masih nyambut gaya tapi serba kekurangan seumpama digawe ngene kurang seumpama. Tapi itu tetap kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Ya Allah, kula matur suwun ya Allah. Dengan panjenengan paringi kula gak patek duwe donya, berarti pikiran kula wis gak patek mikir donya. Krana wis ora ana sing dipikir. Dan itu artinya saya bisa lebih fokus, mempunyai waktu lebih banyak untuk bertakarrub kepada Engkau ya Allah. Nah ini khusnudzon nang ngene Gusti Allah. Nek dunyane gak patek duwe berarti kan ora usah patek dipikir. Mau dunya saiki mesti dipikir teman-teman. Itu artinya berarti Gusti Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa mempunyai lebih waktu banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu husnudzon kita. Nah, itu pun juga ada pembelajaran dari dulu para sahabat. Kita tahu yang namanya Sa'labah, ya kan? Sa'labah di awal-awal dia dijuluki hamamatul masjid, merpatinya masjid. Karena apa? Setiap hari sholat 5 waktu selalu berada di belakangnya kanjeng Nabi, orang tahu ketinggalan jamaah. Tetapi di sisi yang lain, Sa'labah dicoba oleh Allah menjadi orang yang paling melarat pada waktu itu. Sampai-sampai saking melaratnya, setiap kali sholat jamaah kadek wiridan langsung mulai. Suatu ketika ditanya sama Rasulullah, "Hei Sa'labah, mari sholat mbok yo wiritan dhisik ojo langsung mulai." Lungguh-lungguh gini sik santai wiritan donga. Apa jawab Sa'labah? "Ngapunten Kanjeng Nabi, saya bukan kok gak gelem wiritan niku mboten. Tapi saya langsung mari sholat langsung pulang karena apa? Karena baju yang saya pakai ini ditunggu istri saya di rumah dibuat ibadah. Artinya apa? Duwe kelambi siji digawe gantian karo bojone saking melarati. Saya kira kalau sekarang tidak ada. Saiki wong sing masih melarat mesti kelambine sing sak lemari. Ya kan? Dulu Sa'labah tidak. Satu betul dan itu dipakai gantian karo bojone. Nah, saking melarati, tapi dia mendapatkan julukan hamamatul masjid, merpatinya masjid, karena tidak pernah ninggal sholat jamaah. Nah, yang namanya fitrah manusia, dikai cobaan melarat, gak kuat Sa'labah niki. Akhirnya ngerengek ning gone Kanjeng Nabi, tolong nopo Kanjeng Nabi, nggih, kula dipanjenengan dongakno, panjenengan mintakan kepada Allah, kula niku kepengin gak ada donya saithik mawon. Jawab Kanjeng Nabi nopo? Wis tala Sa'labah, awakmu wis ngono wae. Ora usah kepengin sugih, masih melarat, sing penting awakmu iso ibadah jamaah bendino. Tapi wong jenenge menungso mboten Kanjeng Nabi saithik mawon. Sedikit saja Gusti ya Kanjeng Nabi, panjenengan mohonkan kepada Allah supaya saya ini menjadi orang yang sedikit punya harta dan bisa dan saya tetap sholat jamaah. Ngerengek ning gone Kanjeng Nabi. Ping pindho diomongi padha, wis tala Sa'labah, wis awakmu wis ngono wae. Iku wis apik monggone awakmu, monggone Gusti Allah. Mboten Kanjeng Nabi. Akhire njaluk ping 3 ngrengek nang gone Kanjeng Nabi ping 3. Akhire didongakno tenan karo Kanjeng Nabi, wong dungane Kanjeng Nabi. Ya kan? Pasti kabul, ndak mungkin ditolak karo Gusti Allah. Didukakno karo Kanjeng Nabi, dikai modal wedhus. Singkat cerita, wedhus sing asale loro dadi 10 dadi 100 dadi 1000. Lho, sing asale salat jamaah bendina 5 waktu, akhirnya dengan kesibukan harta, akhirnya salat zuhur jamaah hilang, kemudian sholat asar jamaah hilang, terus kemudian sholat maghrib jamaah hilang, terus kemudian sholat isya jamaah hilang, krono ngurus itu dunya. Akhirnya nopo 5 waktu gak jamaah, tinggal sholat Jumatan tok. Tambah suwe sholat jamaah Jumat sampai ora kok berkrono ngurusi angon wedhus saking akeh. Singkat cerita,
salabah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah niki intinya apa? Apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, baik sugih utawa melarat, itu semuanya munggune Gusti Allah niku pun api. Bukan kok terus kemudian ketika kita kaya, oh berarti Gusti Allah sayang nenggoni aku. Nek kita melarat, oh Gusti Allah gak seneng karo aku, mboten. Tidak seperti itu, cara pandangnya tidak seperti itu. Kalaupun kita kaya, berarti kita punya kesempatan untuk menggunakan harta kita membantu mentasarufkan kepada orang lain. Kalaupun kita menjadi orang yang melarat, kita mempunyai kesempatan lebih fokus, punya banyak waktu untuk lebih ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang kakean mikir dunia. Ini khusnudon kita, berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, hindari yang namanya sifat berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedepankan dan harus mempunyai sifat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, termasuk di sini yang nomor 4 itu tadi, la yudayyi umrohu fil maksiyah. Jangan kita terus kemudian menghabiskan umur kita, ya kan, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Itu tadi sudah saya terangkan panjang lebar. Umur yang menungso iku umume antara kepala 6 kepala 7. Setelah ini selesai. Kalaupun ada yang melewati 7 ke 8 itu pun jarang. Nah, makanya terus kemudian harus introspeksi mendalam, harus berpikir mendalam. Umur kita yang sudah sekian, kira-kira opo sing kita persiapkan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo kok disibukkan oleh mengejar duniawi yang tidak ada batas dan semuanya adalah bersifat semu bojo. Nah ini harus, mari kita berpikir, kita berangan-angan supaya kita ini menjadi orang yang soleh dan solehah, jadi orang yang terhitung baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap layarnya ini mudah-mudahan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi syulillahi lana wa lahumul fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin sahabat syabdul qadir jailan wa usul wa fushun walumul fatihah min nasyar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa khususan ila man ajazani ya Allah. Al-Fatihah min nasyar. Bismillahirrahmanirrahim. Hajatina ya sin hasan maqasidana ya Allah wa masbatukum wa ya mustaqimana ya Allah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasbihu wa yusim wa jima kullu azmi sadillah ya najim. Silatul abad mani tajbidul insya Allah wa timu qabil wajis. Wa inna la kitabun asma'i sirrina surkan sidan la wa qad ya'um rasulun min anfusikum azim kama yukhna Allahumma aizan fi uyuni khalqika wa rakrimni mimma bainahum yaqul anna bani wa inna la qur'an kan kitab la yamajil mutan tanjil min rabbil alamin wa ta'alika mahabbatan min wa bisna amin tashibu ma taqulu la tunikum ala ma yakun ajaluka Asallahu jalla bainakum wa bainal ladina aminu wa tabakum wa Allahumma ali baini wa bain khalaqi kulli majma'in kama alam tabain Adam wa kama alam tabain Ibrahim alaihi salam wa hajar wa kama alam tabain Musa wa Turisi wa kama alam tabain Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bain Ali radhiyallahu anhu rahimahullahi alam tabain Yusuf wa Zulaikha wa qad shaghafa hubban illa nan fi dalalin qalu tawalla taftadat kullu Yusuf hatta takuna haruna aw takuna min al-hayyata mushayyatan mashtafa ya patrasi sayya salihu jama'a samat kafin ayyan syahid La ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahumma alqil ulfa wasyafaq wal mahabba bi kulli bibaniyat wa banat ya ajmin khasah sabta ya mana ya Allah rahmatan sabta ya mana ya Allah sabta ya mana ya Allah wa irata di mabid ridha ya Allah akhadu wa qad jawarihum bi haqqi shay'in wa huwa hasbi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasbihu bi izi azim kullu azim sadillahi azim azim kafami azim Izat kafawadin wa qawbin aziz wa inna ma kitabun aziz wa sukan nasrun aziz wa qadabun rasul min amsikum aziz Kuni min ma'ina wa qawqana min bani wa inna la qur'anu kan fi kitabin maqla yang masyulun mutantanjirun birafil alwa qaitu alika mahabbatan wa tisna'ayan yashu Ada Qur'ain wala ta'san ma qatalatan min manajina wa qatan akbud nasmi ajala baina wa baina latin Allahumma alli baini wa baina khalaqi kulli majmu' kama labda baina yatama hawa ma labda baina Ibrahim alaihi salam wa kama labda baina Musa wa kama labda baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baina alihi radhiyallahu anhu wa ummati rahimahum kama labda baina Yusuf az-Zulaikha wa jawaban Qalu tallahi taftabadikum hatta takuna hadan min lahniyata min syai'atan min masyrufa ya patrasi saya salihu masalam ya semati afin ayyan syurad yang tidak La ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahumma alqil ulfa wasyafaqa wal mahabba fi qulubi bani wa bani hadatin khassah Ya Allah astaghfirullah ya Allah Ya Allah astaghfirullah Akhadu aqad jawari khamya syahid wa qul huwa hasbiyallahu la ala inna hizballahi la hizballahumul ghalibun wa khalallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi washabihi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mu'tazi bi uluwi izihi aziz ma kullu azmi satillah ya ta'zid azmi sadika fa mari ta'zim sadika fa mansilan Dini sadika fa wa dan qawbin aziz wa inna la kitabun aziz wa yasulan nasran aziz wa qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun hakim Allahumma azini bi yuni khalqika wa akrimni baina wa la karamna ban wa inna la qur'an kitabim la masyid tanzilu rabbil alamin wa ta'alika mahabbatan min walidusna aini tashibu ma taqulu ahla dulukum ala maik wa jana ila min qur'an wa la tasma qatan Jalla bainakum wa bainal ladina ataminu ma tamanu wa tahwallahu qadir wallahu Allahumma alli baini wa bil khalaqi kulli ajwin kama alam da baina adam wa hawa kama alam da baina Ibrahim alaihi salam wa syarh hajar wa kama alam da baina Musa wa Turisin wa kama alam da baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baina alihi radhiyallahu anhu wa ummati rahimahu kama alam da baina Yusuf az-Zulaikha qad syagha fa akhuban lin fadlan fi dhalan mubin qalu tallahi tafta'u datu Yusuf hatta takun haradan aw takuna min al-haliyat tamshaniyatan fi mashtafa ya patrasi saya salihu saya masnakus Ya Samad kafin ahyan syarahiyatuna ya asba'u ta'ali sadda ya muja'adin la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahumma alqil ulfa wa syafaq wal mahab wa ni hawa banati hawa abin sumail khassah ya Allah istaimana ya Allah istaimana ya Allah istaimana ya Allah Akhadu wa qadu jawari khambi haqi syahid Allah maqul huwa hasbiyallahu la ala inna hasbiyallahu ala ila inna hizballahi humul ghalibun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi Al-Fatihah Ya kana anda ya kana sa'anu Matur suwun sedaya terima kasih nggih mudah-mudahan bisa istiqomah Mudah-mudahan semuanya barokah, semuanya manfaat.
Mohon maaf saya akhiri live ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.